Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihul Zulfani Abda. Saya dari program studi PGMI angkatan 2023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah psikologi umum, yaitu dosen pengampunya adalah Bu Nihna atau Iha Rosvalina MPD. Dalam tugas ini saya mengambil topik sejarah dan aliran psikologi. Psikologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sejak awal peradaban manusia, pertanyaan tentang pikiran, perasaan, dan perilaku telah menjadi pusat perhatian para filsuf, ilmuwan, dan pemikiran dari berbagai budaya dan zaman. Dari pemikiran spekulatif para filsuf kuno hingga pendekatan empiris pada ilmuwan modern, psikologi telah mengalami transformasi yang signifikan, mengembangkan berbagai teori dan metode untuk memahami kompleksitas manusia. Pada era globalisasi dan informasi saat ini, pengetahuan tentang psikologi menjadi semakin penting. Psikologi tidak hanya berperan dalam bidang kesehatan mental, tapi juga dalam pendidikan, industri, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan aliran-aliran psikologi dapat membantu kita, para mahasiswa dan masyarakat umum, untuk mengaplikasikan pengetahuan psikologi secara lebih efektif dan bijaksana. Diskusi mengenai skema sejarah psikologi ini akan diperlukan untuk memahami peranan dari tiap-tiap aliran dan tokoh dalam suatu rangkaian yang besar, dan bagaimana aliran dan tokoh yang berbeda-beda dan mewakili pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda pula itu saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Kita masuk dalam pembahasan kali ini, yakni sejarah psikologi. Dalam dunia psikologi terjadi perbedaan pendapat pada para ahli yang kita jumpai pada pendefinisian tentang kata psyche sebagai kata kunci dari kajian psikologi. Perbedaan inilah yang akhirnya melahirkan konsep atau teori dari aliran-aliran psikologi. Secara umum, para ahli berpendapat bahwa istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengetahui dan mengenal jiwa secara wajar, namun kita dapat memahami gejala yang muncul dari jiwa. Jiwa juga tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Manusia dapat mengetahui jiwanya seseorang melalui tingkah lakunya, sehingga melalui tingkah laku inilah jiwa seseorang dapat diketahui. Berdasarkan perjalanan, maka sejarah perkembangan ilmu psikologi terbagi atas dua tahapan yang utama, yakni masa sebelum dan sesudah psikologi menjadi suatu ilmu pengetahuan. Poin pertama yakni sejarah psikologi. Psikologi sebagai bagian dari filsafat. Sebelum lahirnya ilmu psikologi yang dapat berdiri sendiri, psikologi sangat kental dipengaruhi oleh filsafat. Psikologi kental dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan dipengaruhi oleh filsafat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan para ahli psikologi juga ahli dalam bidang filsafat, yakni salah satunya adalah seperti Plato dan Aristoteles. Telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Pada zaman kuno tidak ada spesifikasi dalam lapangan keilmuannya, sehingga boleh dikatakan bahwa semua itu tergolong dalam apa yang disebut ilmu filsafat. Sementara itu, ahli filsafat ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari ilmu filsafat.
sehingga objeknya tetap hakikat jiwa, sementara metodenya masih menggunakan argumentasi logika. Setelah beberapa abad, psikologi yang menjadi bagian dari filsafat berkembang. Pada tahun 1879, psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Lambat laun, psikologi semakin berkembang, sehingga timbul berbagai aliran dalam psikologi yang menjadi dasar atau asal mula teori psikologi modern pada masa kini. Psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada abad ke-7, psikologi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam. Sejumlah para ahli mulai menaruh perhatian pada gejala-gejala kejiwaan. Mereka melakukan berbagai eksperimen mengenai hal tersebut. Pada abad ke-19 adalah titik permulaan dari perkembangan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang otonom, yaitu sejak William Wundt pada tahun 1832 sampai 1920 mendirikan laboratorium psikologinya. Pada tahun 1875 Wundt dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1832 dan meninggal pada tahun 1920. Wundt mendirikan laboratorium psikologinya bermaksud untuk membebaskan psikologi dari pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan alam. Untuk mencapai tujuan itu, Wundt berupaya melakukan perbaikan penyelidikan tentang gejala kejiwaan di laboratoriumnya. Dengan menggunakan metode eksperimen, Wundt tidak percaya lagi pada metode spekulatif. Ia mendapatkan ilmu psikologi berdasarkan eksperimen-eksperimen dengan bahan-bahan yang tercatat. Aliran-aliran dalam psikologi. Aliran psikologi ada 6, yakni yang pertama aliran behaviorisme, yang kedua aliran strukturalisme, yang ketiga aliran fungsionalisme, yang keempat aliran Gestalt, yang kelima aliran psikoanalisa, yang keenam aliran humanistik. Yang pertama kita membahas tentang aliran behaviorisme. Dalam perkembangan disiplin psikologi, behaviorisme termasuk aliran psikologi yang cukup berpengaruh. Orientasi utama aliran ini adalah tingkah laku individu. Tingkah laku akan tampil karena disebabkan oleh pengalaman, situasi, dan tujuan dari manusia. Yang kedua, aliran strukturalisme. Aliran ini adalah aliran psikologi yang berlandaskan pada struktur, yaitu sistem transformasi yang mengandung kaidah sistem dan yang melindungi diri melalui transformasinya tanpa keluar dari batas-batasannya. Yang ketiga adalah aliran fungsionalisme. Aliran ini adalah sebuah aliran dalam psikologi yang berfokus pada fungsi-fungsi mental dan perilaku manusia, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Aliran ini berbeda dengan aliran strukturalisme yang lebih menekankan pada analisis elemen-elemen mental seperti kesadaran dan perasaan. Yang keempat adalah aliran Gestalt. Aliran ini adalah sebuah aliran dalam psikologi yang memfokuskan pada aliran keseluruhan atau totalitas dari suatu gejala, serta menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Yang kelima adalah aliran psikoanalisa. Aliran ini adalah salah satu aliran psikologi yang dikembangkan pada tahun 1893. Konsep dasar aliran ini adalah lebih banyak fokus pada ketidaksadaran, yang berarti bahwa kesadaran adalah bagian kecil saja
Ketidaksadaran sangat mempengaruhi individu dan menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan, dan bahan-bahan yang tersimpan secara rapi. Aliran ini melihat bahwa masalah kejiwaan banyak muncul atau berawal dari ketidaksadaran. Yang keenam adalah aliran humanistik. Aliran humanistik adalah salah satu aliran psikologi yang berfokus pada pengembangan individu dan potensi manusia. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikoanalisis dan behaviorisme yang dianggap tidak memperhatikan dimensi manusia dalam psikologi. Psikologi humanistik menekankan kebebasan, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Dan terima kasih, bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.